Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adimas Restujaya dari kelas SMJE 049, nomor NIM 22 10 10 50 6845. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Ilmu Ekonomi. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Widi Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Langsung masuk saja ke materinya. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pengertian dari ekonomia, yaitu berasal dari bahasa Latin dari asal kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga secara sederhana, ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Lalu ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Dan yang kedua, ada teori ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Sedangkan teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Manfaat teori ekonomi terasa sekali bagi seseorang yang akan menetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi atau bagi seorang pengamat ekonomi. Selanjutnya ada ruang lingkup teori ekonomi. Yang pertama ada ekonomi makro, yang kedua ada ekonomi mikro, yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi makro adalah bagian dari ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat. Sedangkan ekonomi mikro bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Misalnya perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Lalu lalu ada ekonomi terapan, adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan, akan tetapi yang jelas motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain ataupun tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Lalu ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan tiga pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen, dan pedagang atau distributor yang menyalurkan barang. Mereka selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Membahas biaya peluang ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan tidak terukur. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia inilah yang memunculkan terjadinya biaya peluang. Lalu ada contoh biaya peluang. Bila Edo telah memutuskan untuk membelanjakan uangnya yang terbatas untuk membeli buku pelajaran, maka Edo kehilangan kesempatan untuk membeli satu kaset Noah. Jadi biaya peluang di sini adalah satu kaset Noah. Baik, pada presentasi kali ini, jadi kesimpulannya
adalah dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, di mana suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mencapai keberhasilan. Ilmu ekonomi sendiri yaitu suatu individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya terbatas sebagai konsekuensi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia, baik secara individu maupun masyarakat, dalam menentukan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Baik, mungkin itu saja materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.